lagi di Special Talk Show bersama Puspa, bersinergi melalui Puspa Aceh Kemalahayati untuk kesejahteraan perempuan dan anak bersama Kak Amrina dan juga Bapak Faizan. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk telepon, ya. Persiapkan pertanyaan Anda dan kita sudah membuka line telepon, nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Saya ke Kak Amrina nih. Kak Amrina tadi berbicara masalah potensi banyak sekali, tapi kita belum tahu potensi anak-anak yang di Neuheun ini apa aja nih potensinya. Dan satu lagi pertanyaan dari saya nih Kak Amrina, fokus utama di Neuheun ini untuk siapa? Anak-anak, remaja, kaum ibu, atau bagaimana? Ya, potensi anak ya baik saya melihatnya dari dua sisi. Anak yang berkecukupan, sekolahnya baik, ekonominya orang tua baik, pengasuhannya baik, dia cerdas, itu potensi ya. Di sisi yang lain anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan ya, disabilitas, pengasuhannya salah, itu juga potensi ya menurut kita. Dua hal yang perlu dikombinasikan sehingga kemudian bisa saling menguntungkan dan memberi manfaat. Nah, kalau ditanya fokus sasaran Puspa itu untuk apa? Kita konsepnya adalah pada 3N. Malah plus. Nah, ya, Betul, 3N penasaran itu saya. bicara 3 artinya 3, N itu akhiri. Akhiri 3. Apa yang mau kita akhiri melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama, hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Nah, untuk menjawab itu kita perlu mengedukasi masyarakat, perlu membangun sistem. Kita sedang merencanakan pembuatan kanun desa untuk perlindungan perempuan dan anak. Kemudian kita juga perlu buat mekanisme kasus-kasus yang bagaimana yang bisa diselesaikan oleh Pak Kecil dan aparat kampung, mana yang ranah hukum. Nah, itu kita proses ke sana. Yang kedua adalah bicara soal mengakhiri perdagangan manusia. Jadi kalau tadi ada potensi anak-anak atau keluarga yang kemudian meminta-minta, potensi untuk di traffic itu kan sangat besar, ya. Kemudian juga ketika ekonominya tidak cukup, itu juga potensi untuk menjadi korban perdagangan manusia. Nah, sebelum itu terjadi, ya kita harus bangun sistem ke sana. Kemudian yang ketiga adalah akhiri ketidakadilan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Kalau perempuan punya pendapatan, punya kemandirian ekonomi, yang pertama dia akan punya bargaining position yang baik, ya, bisa membuat penawaran, ya, ekonomi keluarga bisa ditunjang, anak-anaknya bisa sekolah, ya. Kalau suami, dan kemudian kan ada proses ini yang namanya saya bilang tadi woman leader. Kita cerdaskan bukan untuk melawan suami, tapi untuk membangun kemitraan yang baik sehingga rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa diasuh, mereka punya kepekaan baru. Nah, itu yang mau. Nah, kalau plus tadi itu kan bicara juga bagaimana laki-laki ikut terlibat. Maka tadi kalau bicara sasaran, bicara perempuan dan anak, bukan berarti intervensinya hanya kepada perempuan dan anak. Laki-laki menjadi poin penting. Aparat kampung menjadi stressing utama, ya kan? Dan kemudian juga kita juga mendorong yang namanya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan yang paling sederhana. Di dalam rumah tangga dia bisa menyampaikan pikirannya dengan cara yang arif, bisa merubah pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh suami. Nah, itu. Jadi memang kerja ini harus digarap dengan sangat ramai. Tidak bisa. Puspa ini saat ini ada sekitar 38 organisasi yang bergabung. Baik dunia usaha, LSM, dan juga ada pemerintah. Ini harus makin besar. Kita mau ada perbankan yang juga akan memberikan modal tanpa bunga, ya kan? Akan tumbuh UKM. Tadi kan letaknya Neuheun ini sangat strategis. Kita mau kampung Neuheun ini di ujung Bate menjadi kampung wisata. Ada kuliner tradisional. Dengan program ini ada ekonomi produktif yang hidup. Yang paling sederhana sekarang yang sudah berjalan, kita punya yang namanya bagaimana memanfaatkan kembali pekarangan yang sangat sempit, khususnya di ujung Bate itu, dengan tanam cabai di polybag, ya, tanam sayur, tanam obat minimal, tapeget Indomie kan kabeh Nah, dan ternyata itu sangat luar biasa, ibu-ibunya itu sangat luar biasa kompak.
kita apa itu menjadi pintu masuk. Nah, pintu masuk untuk membangun keakraban. Karena apa tadi? Kalau ekonominya rendah, banyak potensi konflik, orang masuk dengan penduduk asli ya. Pergesekan itu kan mudah kali terjadi. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita sering berkumpul, sering berbagi, kepekaan ini akan muncul. Betul. Nah, kalau ini sudah terbangun, kita akan menjadi kuat. Nah, apapun ya akan mudah. Betul kita sekali. lakukan. Di awal saya melihat yang paling bahagia adalah semua itu kan terinfeksi ya. Nah, ini datang Puspa nanti dibuat kegiatan dikasih duit. Nah, gitu kan. Tapi kami selalu bilang tidak akan ada selalu uang. Dan ternyata pada kelas-kelas yang dibuka nggak ada pakai duit. Tapi rame ya. Dan kemudian ibu-ibunya bawa makanan. Saya beberapa kali itu diundang, Bu Amrina kami masak kuahpli hari ini. Bu, Ibu datang. Nah, jadi itu kita kan belum lama ya Pak ya, baru beberapa bulan. Itu adalah hal yang positif sebenarnya, menjadi potensi buat melakukan perubahan. Wow, luar biasa sekali. Saya jadi nggak bisa ngomong apa lagi nih, udah saking speechless-nya untuk kegiatan yang dilakukan oleh Kak Amrina juga timnya. Pemirsa, mungkin Anda juga punya pertanyaan yang sama seperti yang ingin masih penasaran, atau mungkin warga Nehen ya, ini Pak Keci Anda sudah hadir di Aceh TV ya, ingin bertanya langsung, mungkin punya masalah di kampungnya sendiri yang belum sempat bertemu saking sibuknya beliau. Hari ini beliau punya waktu banyak sekali untuk menjawab pertanyaan Anda ya. Silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Faizan, sebelumnya mohon maaf tadi berbicara tentang kekerasan. Saya yakin mungkin ada beberapa kasus yang nanti boleh Bapak Faizan ungkapkan kasus kekerasan seperti apa dan berapa banyak. Tapi pada utamanya saya ingin tahu dulu, ada beberapa kali misalkan kedapatan ya, ini anak-anak yang suka meminta-minta di traffic ya. Nah, di lampu merah di perempatan jalan di Kota Banda Aceh, ini rata-rata mereka mengakuinya dari Aceh besar, dari entahkah itu dari Nehen, entah itu dari Kaju atau Ujung Batan segala macam. Nah, bagaimana sanksi? Mungkin ada teguran ya, tindakan tegas dari pihak Gampung terhadap oknum tersebut. Jadi yang perlu memang kita ketahui bersama, di desa saya itu memang lumbung. Lumbung. Jadi ketika saya itu pergi ke kota, ya, keliling di Banda Aceh itu, awak tanyo. Malu. Ada perasaan itu yang timbul kan. Akan tetapi apa mau kita bilang? Itu memang udah mungkin suatu kebiasaan bagi mereka. Apakah tidak bisa dirubah? Saya rasa itu bisa. Itulah mungkin dengan kehadiran Puspa inilah. Kita bisa mengambil suatu program yang bahwa nanti mereka itu bisa lah kita kasih kegiatan-kegiatan yang memang mungkin mengena dengan mereka. Tapi harus kita pelajari dulu mereka apa yang mereka sukai. Karena kalau kita adakan berlawanan, pasti nggak ketemu. Mungkin berulang kali mereka melakukan hal tersebut karena tidak ada tindakan tegas dari aparat Gampung. Saya rasa ini bukan masalah nggak ada tindakan tegas. Kita untuk mengambil tindakan tegas itu, memang kami lagi merancang kanun di kampung kan, termasuk dengan Puspa juga ikut dalam berpartisipasi dalam merancang kanun kan. Tapi mereka itu kalau kita lihat di kampung, belagaknya bukan pengemis. Bukan pengemis. Lagi toke, Pak. Akan tetapi waktu kita keliling ke kota kan udah kita lihat bahwa ini kan orang yang minta-minta. Padahal kan dari dinas-dinas itu mereka itu kan udah pernah ditangkap, dibawa ke Satpol PP. Kan sebenarnya sudah ada lah teguran-teguran untuk mereka, walaupun memang dari desa memang teguran secara khusus enggak. Kan tetapi waktu mereka itu kan mungkin datang ke kantor desa, saya juga mengarahkan mereka. Tolong bikinlah usaha apa, mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa lah membangkitkan ekonomi kan. Sebenarnya mereka itu pandai-pandai. Kita itu bisa ditipu sama mereka itu. Punya siasat khusus mereka itu ya Bu ya. Baik. Nah, kalau untuk soal kekerasan tadi yang ingin saya tanyakan, ada ini beberapa waktu yang lalu Kak Amrina ya, ada kasus kekerasan yang katanya luar biasa. Saya ikutin terus nih Facebooknya nih. Boleh mungkin Pak Faizan tahu kasusnya seperti apa? Cuman yang namanya dalam masyarakat memang kan dalam hidup berkeluarga itu sebenarnya memang
memang ada persoalan keluarga itu memang ada. Banyak? Tapi masalah banyak enggaknya mungkin yang terungkap itu enggak berapa banyak. Tetapi tetap ada. Dalam kekerasan dalam rumah tangga itu ada. Faktor utamanya? Faktor utamanya mungkin itulah faktor ekonomi ya. Selalu tentang ekonomi? Faktor ekonomi. Karena saya bilang, terus terang aja saya bilang kalau faktor keagamaan di kampung saya itu kan ada 18 tempat pengajian itu. Banyak? 18 tempat pengajian. Jadi kalau kami bikin perlombaan nggak perlu kami undang orang lain. Dengan potensi yang ada sudah cukup meriah itu sebenarnya. Makanya kan perlu memang dukungan dari pihak lain pemerintah. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Kak Amrina, tapi sebelumnya silakan yang untuk bertanya, kita sedang menunggu penelpon ya. Kak Amrina, ini soal legalitas formal dan proses pembentukan Puspa, ini bagaimana sebenarnya struktur kepengurusannya nih Kak Amrina? Iya. Ini kan wacana secara nasional kan sudah dimulai dari tahun 2016 ya. Kemudian Aceh meresponnya itu di tahun 2017 kita itu mewakili berbagai organisasi, pemerintah, dunia usaha itu difasilitasi untuk kemudian melakukan musyawarah. Nah, di saat itu saya kebetulan dipercayakan oleh kawan-kawan ya, bukan mewakili dinas, tapi saya mewakili organisasi saya itu sebagai Ketua Porhati Aceh, Forum Alumni HMI Wati itu dipercayakan untuk menjadi Ketua Puspa, dan kemudian kami membentuk tim formatur ya. Dan kemudian membentuklah struktur ya sesuai dengan panduan. Jadi ada 4 bidang di Puspa itu, bidang perlindungan perempuan, bidang pemberdayaan perempuan, politik ya. Satu lagi kualitas. Kita tahan dulu ya Kak Brina ya. Kita ke telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa? Dengan Pak Zainun. Oke, baik, Bapak Zainun di Nehun. Kenal gak nih? Silakan Pak Zainun, ini kepala desa Anda. Ya, itulah yang maunya saya sampaikan kepala desa Anda, saya lihat itu nggak penting sekali. Jadi saya mohon ke Ibu Puspa, itu masalah Ibu Amrina. Iya Pak. Masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Tadi yang judulnya. Iya. Kira-kira yang dijalankan sama Ibu, visi dan misi dari pemberdayaan perempuan dan anak itu apa, Bu? Oke. Kemudian yang kedua, apakah Ibu dalam menjalankan pemberdayaan perempuan dan anak, misalnya ada tempat-tempat lain yang sudah berhasil konfliknya begitu, Bu? Oke. Itu aja, Bu. Ada Terima lain? kasih. Iya. Dan salam juga begitu. Baik, terima kasih Pak Zainun. Iya. Padahal sebenarnya tadi mau nanya lagi gitu. Ini kebetulan ada Pak Keciknya nih, nanyain apa gitu, program kampung atau apa, bagaimana dan segala macam. Silakan Kak Amrina. Visi misi kemudian ada ya, visi misinya kan tadi kita ingin membangun, mendorong yang namanya kesejahteraan publik. Ya, kesejahteraan perempuan dan anak, tapi dengan dukungan berbagai pihak. Tentu kearifan-kearifan lokal ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat itu menjadi nilai kunci yang harus kita perhatikan. Kami kan sifatnya adalah hanya fasilitator, motivator, mendorong, tapi segala keputusan itu adalah menjadi keputusan masyarakat. Karena apa? Untuk menjaga keberlanjutannya itu tidak di kami, tapi di masyarakat, di aparatnya. Nah, jadi itu menjadi menjadi ruh. Puspa mungkin tidak akan lama di Nehun, tidak akan lama di Ujung Bate, tapi kalau kita sudah punya pion-pion ya, di setiap lingkungan kita punya anak muda yang keren, punya ibu-ibu yang mau, punya tokoh yang kemudian peduli, ini kan akan bergerak walaupun kami tidak ada. Kami hanya membuka jalan ya, membuka akses, melihat ada banyak mata yang harus melihat desa Nehun ini untuk diselesaikan persoalannya. Nah, jadi itu menjadi kunci ya buat kita. Nah, kalau bicara ada berapa banyak yang sudah berhasil, kan tadi saya jelaskan Puspa baru terbentuk di Aceh 2017, Februari 2017 itu dengan SK Gubernur. Kita baru bekerja di tahun 2018 Pak ya, di awalnya itu masih mapping-mapping, melihat pemetaan dan lain-lainnya. Nah, ini tentu kan
Harapannya setahun 2 tahun itu sudah mulai ada perubahan. Nah, kalau ini berhasil, kami berharap bahwa dari Nehen inilah, dari ujung batik inilah yang kemudian akan menjadi contoh buat yang lain. Nah, kalau replikasi yang kami canangkan, bulan ini kami akan membentuk yang baru ya di kawasan Aceh Utara. Karena Aceh Utara juga kan itu kabupaten yang termiskin ya. Kemudian juga banyak persoalan. Jadi kita baru mulai Pak Jainun, dan saya ini dari suaranya Pak Jainun adalah orang yang juga mendukung kita gitu ya. Punya banyak hal yang beliau juga akan kontribusikan. Iya, baik ya. Mudah-mudahan sangat dimengerti jawaban dari Kak Amrina untuk Bapak Zainun ya. Ada lagi pertanyaan, kita masih menunggu di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Ya, tadi penelpon. Kak Amrina, boleh tadi disambung tentang kepengurusannya? Ya, kepengurusannya jadi tadi ada 4 bidang, dan ini kan ada organisasi, ada lembaga masyarakat, ada dunia usaha, ada SKPD, SKPA. Nah, kemudian juga penting buat kami membangun sinergi baru, komitmen baru dengan dunia perbankan di Aceh. Itu kita belum masuk ke sana karena kemarin kita itu dikejar oleh untuk menyiapkan dukungan dari kementerian. Jalan dulu nih. Kemudian juga penting buat kami melingkan, kita memang sudah kirimkan surat kepada Bapak Bupati Aceh Besar, karena nih yang punya wilayah kan beliau ya, di Aceh Besar. Nah ke depan juga penting buat mereka memperhatikan beberapa kebutuhan warga. Misalnya ada kondisi bahwa masyarakat Nehen yang 13.000 itu butuh puskesmas, ya bukan puskesmas pembantu, karena itu kan agak jauh ya Pak ya ke Krung Raya. Tapi kita butuh yang di sana. Nah, kalau ini kita advokasi bersama kan tentu mungkin akan dapat ya, Pak ya. Nah, kemudian juga kita butuh misalnya air bersih yang selama ini itu sumur bor, dan itu tidak hidup setiap hari, Pak ya. Di ujung batik tidak bisa hidup setiap hari. Bayangkan ibu-ibu yang begitu repot dengan anaknya. Saya menemukan ada keluarga yang 13 anak. Ya kan Pak ya, walaupun itu kecil gitu kan. Artinya apa? Ketika air itu menjadi hal yang sangat terbatas, tentu kan ibu-ibu menjadi lebih berat ini dalam mengurus rumah tangganya. Kemudian juga kita kemarin juga mendiskusikan soal bagaimana ada perubahan untuk melihat pergaulan muda-mudi yang juga harus mendapat perhatian. Karena apa? Kita mungkin tidak cukup dewasa untuk menggunakan gadget ya, sehingga itu juga penting untuk Baik. Nah, memang Nehen ini penuh dengan potensi. Salah satunya yang paling saya suka adalah ketika sunset ataupun matahari terbenam. Ini saya duduk di Alunaga, ya. Ini mandangnya ke arah perumahan Nehen ya, Pak Zainun ya. Luar biasa. Ini potensi juga, Kak Amrina. Oke, tempat wisata juga seperti misalkan ada beberapa spot, Ujung Batik, kemudian Pasir Putih. Ini masih bisa. Kemudian kebun Jamblang. Ini juga bisa menjadi potensi seperti misalkan lagi booming sekarang jus jamblang. Jus jamblang. Oke. Pak Zainal, ini Pak Faizan, maaf. Pak Faizan, dengan adanya Puspa masuk ke Nehen, adakah perbincangan sampai kapan mereka di sana, kapan mereka berakhirnya? Kemudian dengan adanya Puspa ini sebuah kemajuan atau malah membawa konflik baru? Gimana saya bilang, untuk komitmen masa kapan masanya berakhir Puspa itu dengan kampung saya itu memang kami belum bikin suatu Bu ya, belum ada suatu keputusan. Tapi yang jelasnya itu program sudah berjalan dan kegiatan-kegiatan sudah berjalan. Cuman mungkin ini kan akhir tahun ya, mungkin kalau memang program itu yang program tahun ini habis, mungkin ya tahun ke depan mungkin bisa kita untuk membuat komitmen baru. Tapi yang jelasnya kami berharap Puspa itu janganlah terlalu cepat pindah dari tempat kami, kan gitu, karena itu betul. Masih dalam kategori bukan dusun ya, komplek itu di bawah dusun. Karena memang kami kan mungkin macam kita bilang tadi ada potensi macam Ibu bilang itu
perumahan The Kitchen itu mungkin bisa kita jadikan sebagai tempat wisata. Asik, setuju sekali. Jadi dengan mungkin pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Puspa saat ini, mungkin dengan ada kader-kader itu nanti kami pun bisa untuk membangkitkan kader-kader itu untuk bisalah kita untuk penunjang ke depan ya. Jadi ini sekarang ini kan lagi dibentuk ini. Jadi dibikinnya kegiatan-kegiatan oleh Puspa ini pembentukan awal itu ya Bu ya. Untuk masyarakat saya itu. Cuman makanya sampelnya kita ambil di tempat yang paling parah Bu ya, sebagai lumbung Bu ya. Jadi di antara komplek Perumnas Jumbatel lah yang cukup kompleks lah gitu. Kompleks semuanya ada. Kalau konflik baru ada? Konflik baru memang selama ini belum nampak itu. Cuman ke depan kita kan belum tahu ya. Betul. Karena ini kan masih dalam proses ya. Nah, Kak Amrina tadi tentang program strategis ini apakah hanya 3 Ns yang itu saja atau memang ada program yang lainnya? Nah ini kan dia akan tadi kan yang kita bilang kemungkinan muncul terkait dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kita butuh juga ternyata penguatan di kepemudaannya. Kami menemukan setelah kita buat pelatihan tentang sosialisasi narkoba dan mekanisme penanganannya, kita temukan pengakuan langsung dari anak-anak yang pernah makai. Kenapa dia makai dan ternyata sulit sekali berhenti. Dari itu kita buat RTL. Salah satu RTL yang diminta oleh kalangan generasi muda adalah mereka ingin punya banyak kegiatan positif. Ada lapangan bola, ada lapangan tenis, kemudian ada rapai. Jadi mereka juga mau latihan sedati dan saya sedang mengurus itu. Dan ini akan kita linkkan karena kami kan nggak punya duit ya, tapi membuka akses, meminta, menawarkan kepada pihak-pihak yang memang punya sumber anggarannya. Kemudian di kalangan ibu-ibu juga seperti itu, mereka butuh pertemuan tematik, bicara soal penguatan pola asuh. Dan alhamdulillah kemarin Pak Keci juga melalui dana desanya itu sudah mulai melalui dana desa menganggarkan pola asuh. Malah yang dilatih itu adalah laki-laki muda. Laki-laki muda ya. Jadi ya banyak hal yang memang harus kita ini kan. Baik. Nah, Pak Faizan, tadi Kak Amrina nyinggung masalah dana desa. Ini saya percaya sekali di Banda Aceh ataupun di Aceh, ini di setiap kampung dana desa luar biasa banyak. Dan ini sangat transparan ya Pak Faizan. Ada misalkan ini ditancapkan baliho ataupun pamfletnya ya Kak Amrina. Menurut Bapak Faizan, dari dana desa yang sangat luar biasa ini dikeluarkan ataupun digonjorkan kemana saja? Yang di kampung ya. Memang sekarang ini kan dititik beratkan untuk pemberdayaan kan. Memang untuk infrastruktur juga ada ya. Tapi dititik beratkan kepada pemberdayaan ekonomi. Lebih banyak persennya ke situ. Cuman memang macam Bu Amrina bilang tadi, kami memang udah memulai walaupun dengan angka yang kecil kan. Saya pun tidak berani ya dalam mengambil suatu program-program yang memang mungkin belum begitu belum begitu jelas ya. Karena saya kan baru baru 11 bulan kita. Karena kan kita harus sangat berhati-hati dengan dana desa itu. Cuman karena memang ada mungkin tokoh-tokoh masyarakat macam Pak Jainud tadi itu tokoh. Diam-diam mengamati beliau ya. Tokoh yang memang sangat mendukung pemerintahan kami itu. Dalam saya memimpin desa itu beliau itu memang selalu memberi saran. Kalau memang apa itu menegur. Ya kan? Jadi mereka itu memang Pak Jainud memang saya lihat itu memang tokoh yang kreatif dalam untuk memantau desa ya. Dan sangat peduli. Alhamdulillah. Sangat tinggi. Baik, betul sekali. Ada pertanyaan lagi ataupun ada penelpon, silahkan ya. Dan ke Kak Amrina, ini penuh tantangan saya kan sekali. Nah, selama bekerja di masyarakat yang pemikirannya juga banyak sekali berbeda-beda. Ini tantangannya seperti apa sih yang paling sering ditemukan di lapangan? Kita break dulu ya Kak Amrina. Simpan lagi. Tetap di Special Talk Show, jangan kemana-mana.